Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukan jebolan dari akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Yang jelas, saya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk saya pribadi, syukur-syukur bermanfaat bagi orang lain. Dalam rangka melaksanakan suatu survei lokasi yang saya kunjungi, biasanya saya memilih tempat yang mengandung unsur jejak-jejak sejarah, entah itu masa klasik, masa kolonial, petilasan, bahkan sampai ke kuburan-kuburan yang saya anggap sepuh atau tua. Karena menurut saya pribadi, dengan adanya penelitian kecil yang saya lakukan, saya pun berharap akan menemukan secercah penerangan dari sumber-sumber yang saya kumpulkan, diantaranya sumber primer ataupun sumber sekunder. Perjalanan saya kali ini akan mengupas tuntas tentang pemakaman sepuh di kota Semarang yang berada di puncak Bukit Cantung, Desa Jumblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Walaupun sebenarnya tokoh yang dimakamkan tidak boleh dikupas tentang sepak terjangnya. Jika mengingat atau melihat dari channel YouTube bahkan media elektronik seperti blogger dan yang lainnya, bagi saya itu sudah hal yang biasa. Tapi di sini saya merasa harus ikut menulis lewat penelitian saya dan beberapa pertimbangan dari sumber-sumber yang saya kumpulkan hingga berbentuk banyak kalimat sebagai berikut. Beberapa kutipan dari sumber-sumber yang mengupas tentang nama asli beliau, bahkan pangkat dan juga derajat beliau. Saya berusaha mengumpulkan data dari sumber untuk membandingkan saja di antara sumber-sumber yang terkait dengan sebutan bantar angin, diantaranya 1. http://repository.uneds.ac.id mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mitos bantar angin yang menyangkut wujud sebuah bangunan besar yang disebut dengan kerajaan. Mitos kerajaan bantar angin merupakan salah satu terbentuknya kebudayaan daerah Jawa Timuran, yaitu di wilayah Ponorogo, yang digolongkan dalam bentuk folklore. Bahkan mitos kerajaan bantar angin menyimpan cerita asal-usul reog Ponorogo, sehingga masyarakat tidak bisa memisahkan antara mitos dan kebudayaan. Dalam penelitian selanjutnya dibahas pula fungsi nilai yang terkandung dalam mitos kerajaan bantar angin bagi kehidupan masyarakat. Rencana dan jenis penelitian yang dihasilkan antara lain: 1. Penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna yang ditonjolkan. 2. Sedangkan penelitian etnografis adalah perpaduan antara dua kata etno yang memiliki arti bangsa dan grafi yang bermakna menguraikan atau menggambarkan aspek-aspek kebudayaan. Sumber yang berikutnya saya kutip dari http://www.kabarno.com menyatakan bahwa nama bantar angin merupakan nama jenis pusaka yang dikeramatkan oleh pihak Keraton Jogja. Pusaka bantar angin masih memiliki pendamping atau berpasangan dengan pusaka dari Pura Paku Alam, namanya Kiai Amiluhur. Keduanya bukan pusaka sembarangan. Kedua pusaka tersebut dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Namun pada akhirnya pada tahun 2000 pusaka tersebut diserahkan kepada Bupati Kulon Progo. Kiai Amiluhur berwujud tombak. Kutipan dari sumber lain yaitu https://www.kaskus.com menyatakan perihal yang sama dengan pendapat https://repository.uneds.ac.id legenda atau cerita rakyat. Kedua sumber tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kerajaan bantar angin yang menjadi cikal bakal suatu tempat di Provinsi Jawa Timuran, yaitu Kabupaten Ponorogo. Sumber lain dari https://denyom-semarang.blogspot.com menyatakan Kiai Bantar Angin berasal dari Persia yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada masa para wali muncul di tanah Jawa pada masa abad ke-5 Masehi. Nama asli Kiai Bantar Angin adalah Syekh Khalil Aziz.
Perjalanan beliau dari Persia berlabuh di pantai Cirebon dan berkenalan dengan seorang tokoh yang bernama Abidin. Disebutkan makam beliau, tokoh yang bernama Abidin, makamnya berada di kota Tegal. Bahkan Kiai Bantar Angin pun berkenalan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo pada waktu Kanjeng Sunan Kalijogo ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dalam perjalanan ghaibnya, beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan Nabi Khidir berpesan kepada beliau supaya tidak melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, dengan alasan apabila Sunan Kalijaga tetap melaksanakan ibadah haji ke Mekah, maka murid-murid yang ditinggalkan akan kembali kafir. Karena selama kepergian Kanjeng Sunan Kalijaga, para santri tidak ada yang menjaga dan mengarahkannya. Bata-bata ini bata kuno, beda dengan bata yang sekarang. Ini bata sekarang. Ini bata sekarang, ketebalannya seperti ini. Terus yang ini beda tebalnya, panjangnya juga beda, lebarnya juga beda. Ini bata-bata kuno. Ini dulu merupakan dinding, bangunan dinding yang berada di samping sini, karena di sini dulu jalur utama. Jalur utamanya sini. Dan ini adalah makam kasepuhan. Saat berlangsungnya percakapan antara Nabi Khidir dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, tiba-tiba sahabat yang bernama Syekh Khalil Aziz berangkat pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau berangkat ke Mekah tanpa ada yang mengetahuinya terkecuali Nabi Khidir alaihissalam, karena keberangkatan beliau sekelebat menyerupai angin dengan kencangnya. Dari beliau Nabi Khidir memberi nama julukan menjadi Kiai Bantar Angin. Di sini saya akan membahas tentang penelitian kecil yang saya lakukan dan pertanyaan kepada Pakuncen makam Kiai Bantar Angin. Saya pernah bertanya kepada Pakuncen makam Kiai Bantar Angin, beliau bernama Bapak Sucipto. Saat saya mempertanyakan asal usul beliau, Pak Cipto enggan bercerita tentang beliau yang dimakamkan di puncak Bukit Cantung ini. Beliau mencegah niat saya untuk mengetahui asal usul Kiai Bantar Angin. Dari rasa keingintahuan saya, Bapak Cipto sedikit pun tidak mau menceritakan sedikit cerita atau sedikit sejarah tentang beliau. Di sisi lain ada satu hal dari pertanyaan yang saya ajukan ke beliau, yaitu tentang bangunan makam Kiai Bantar Angin sebelum dipugar. Dan Pak Cipto pun mau menceritakan tentang kondisi makam sebelum dipugar. Dalam cerita beliau menyatakan bahwa bangunan makam Kiai Bantar Angin hanya berbahan baku dari kayu jati saja, tanpa kedua nisan sebagai penanda, dengan ketebalan kurang lebih 5-6 cm, berbentuk kotak persegi panjang yang membujur ke arah mata angin utara dan selatan. Yang dimaksud dengan bahan kayu jati sebagai bangunan makam adalah jirat. Jirat makam berbahan kayu mulai populer pada abad ke-19 atau tahun 1800-an. Kebanyakan bangunan makam dengan konstruksi demikian dapat kita jumpai di dalam komplek makam Kasepuhan Pakubuanan di daerah Boyolali, Klaten, Tengaran, Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Jika mengingat cerita dan kesaksian dari Pak Cipto, di luar cungkup makam Kiai Bantar Angin ada dua makam lagi yang konon katanya kedua makam tersebut adalah penderek atau pengikut dari Kiai Bantar Angin. Jalan utamanya peziarah kan miose mriki. Terus nek istilahnya nek mlebet mriki, terus nek kondur miose mriki. Oh, mboten, kondure tetep mriko. Oh. Nek sing mriko mriki. Oh, bapake sinten asmon? Marno. Pak Marno piantun mriki nggih? Nggih. Oh. Riyen pas makom niki dereng dibugar wujudnya kados napa bapake jaman nggih? Oh, dhisik mung biasa, Mas. Kados niku, amit sewu. Boten namung kotak ngoten lho. Nggih. Dene makame mbah niku kotak biasa jati to lho, Mas. Nggih. Kantel pesagi 4 ngoten. Ping niku tok. Namung nisan niku mawon. Nggih, terus mriki niku wonten Mboten enten kados nika, plek ngoten nika. boten. Pokoke kotak biasa. Nggih. Ageng tapi nggih. Nggih, ageng. Nek Kantel. nggih. Enten napa malih teng mriki? Dene bekas kuburan, Mas. Nggih. Banyak lah. Anten pinten ngoten. Anten kuburan lak mudara nang wedi sekali kaya para pinter-pinter. Kula
ya ndek keyakinan. Nggih. Lah nek macet rata ra mungkin to Mas. Nggih. Tak rotone kula keduk sini meh kericak niku. Nggih. Kericak-kericak tok. Kula rata, aku niate gawe apik ora gawe. Nggih. Lah sing sebelah pundi niku makam? Anu isih leh. Mriko. Ini ku sing lenggah niku leh mriko mepet. Oh, mepet boten. Oh, berarti teng lebet Boten. bangunan iki. Oh, teng Jawi nih. Ketinggal dibisakne. Mas, Ketinggal, tasnya ketinggal. oh saat itu pun boten Mas. Oh, pun boten. Rata Mas. Oh. Lupin itu. Oh. Iki enten beda asem riyen ageng. Nggih. Terus ambruk ya abah. Nggih. Nek proses ambruke asem niku mboten enten sing mireng mesti. Nah, kula mboten ngetos pas kula keng mriki wangsul Mas. Nggih. Terus kula ki urung ya teko Mas delok dadi parani ibu-ibu. Nggih. Mas sampe tengah asem ambruk Mas sejono ora ngebruk iku boleh bae. Kok parani. Nggih. Wes saiki nek do butuh kayu tak platokane. Nggih. Kok platoke tak rancang-rancang. Nggih. Ngantek sedina Mas wong gede-gede Oh, ya. ageng nggih. Lah sing galih-galih niku Nggih. dadi suni sing teko-teko niku. Oh. Monggo Pak nek memang butuh memang butuh. Nggih. Berarti riyen cuma nisan setunggal tapi Kajeng Jati ageng nggih. Nggih, pokoke tebale betul nggih. Wis sak menten ya, Mas. Nggih. Tebale sak monten niku, sak keramik niku nggih. Sak menten nggih. Nggih, tebale sak monten. Karo Oh. mupeng ngoten kotak. Kotak Jati mubeng ngoten niku. Lah Oh. sing bangun iki, Nggih. kula riyen kan enten mriki. Nggih. Wong kula cek nama. Nggih. Kok wong sing butuh kula tak. Nggih. Bangun iki kula sing nantang dhewe niki temboke lho. Nggih. Dadi niki to gurune niki. Pak Pati niku guru agak kata. Kula kan duduk pondasi kan awake do mboten purun kabeh. Kula duduk kula tesih sentosa Mas. Kula kan mangewangi masang pondasi waktu do mboten wedi. Ene ngopo ora Oh. gawe apik. Berarti nek kados boto-boto ageng niku riyen bekas nganu, bekas pager. Niku tuh Amet Sewu niku. Niku kan boto ageng niku. Gendeng to. Mboten boto niku. Nggih menawi niku wis foto niki. Nggih. Nggih foto sakniki niku nggih. Mboten kan boto saniki enten sing niku sing alit niku. Niku kan enten sing ageng. Niku anu Mas. Turahan jaman riyen. Boto kuno nggih. Turahan niku. Ada gempa Nggih. dibuka. Kedua makam yang dimaksud oleh Pak Cipto pun tidak luput dari pertanyaan saya. Saya menanyakan bangunan makam tersebut sebelum dipugar. Pertanyaan yang saya ajukan adalah jirat makam dan pahatan batu nisan kedua makam tersebut. Jawaban dari Pak Cipto pun lancar tanpa berbelit-belit. Beliau menceritakan wujud bangunan makam yang jelas tanpa jirat, melainkan nisan makam tersebut berbahan baku batu hitam dan berukir di bagian atasnya. Batu nisan tersebut berbentuk gada. Demikian alur cerita tentang gambaran makam Kiai Bantar Angin sebelum dibugar. Menanggapi seluruh cerita dari Pak Cipto selaku pakuncen makam Kiai Bantar Angin, saya berpendapat makam dengan bangunan demikian memiliki sebutan pahatan atau langgam. Langgam atau pahatan tersebut mengikuti sebutan pepundenya dari Surakarta, yaitu Pakubuanan. Makam-makam sepuh mengalami perubahan sejak perkembangan zaman. Dari era Mataram Islam disebut dengan langgam nisan Hanyakrokusuman Ageng. Itu pun terbagi dua kategori antara lain nisan Hanyakrokusuman Ageng dengan nisan Hanyakrokusuman Alit yang disebut dengan langgam Amangkuratan. Nisan-nisan sepuh itu mengikuti periode pembuatannya atau sebagai penanda masa wafat dari masa pahatan nisan yang dibuat. Nisan Hanyakrokusuman Ageng muncul pada masa tahun 1600-an, sedangkan untuk nisan Hanyakrokusuman Alit atau Amangkuratan terpahat pada tahun 1700-an. Perjalanan nisan tidak terhenti sampai di Amangkurat saja, melainkan perjalanan tersebut sampai ke abad 19 yang disebut dengan langgam Pakubuanan. Perjalanan pahatan Pakubuanan pun memiliki perubahan dengan kurun waktu yang sangat singkat, kisaran 30 tahun. 1830-an sudah memiliki imbuhan penyebutan sendiri yang menandakan pahatan Pakubuanan yang diaplikasikan dengan asal daerah dari pesisir utara atau yang disebut dengan pahatan nisan Pakubuanan jalur Pantura.
Pengamatan pribadi saya dari beberapa pahatan nisan dan jirat yang diceritakan Pak Cipto, Kiai Bantar Angin pernah hidup pada masa kepemimpinan Sri Sultan Pakubuwono VIII dan saat beliau wafat masuk masa kepemimpinan Pakubuwono ke-9. Nisan pahatan gada mengingatkan saya pada suatu komplek makam kasepuhan yang pernah saya kunjungi, berada di komplek pemakaman Semarang Kota, yaitu Bergoto. Dan makam yang saya kunjungi itu tidak lain adalah komplek makam Simbah Kiai Soleh Darat beserta istrinya. Nisannya sama dengan yang diceritakan oleh Pak Cipto, yaitu nisan dengan langgam Pakubuanan Pantura kisaran tahun 1830-an. Saya menyatakan di sini tidak akan mengungkap sejarah tentang siapakah nama asli beliau, sepak terjang apa yang beliau miliki atau alami, karena saya belum bisa menemukan sumber yang valid yang mengupas tuntas tentang siapakah beliau sebenarnya. Asumsi saya tentang nama Bantar Angin memiliki predikat yang sangat berpengaruh kala itu. Yang saya maksud berpengaruh pada siapa? Yang jelas berpengaruh pada sistem pemerintahan dan sistem pertahanan. Kenapa demikian? Karena semata nama atau julukan yang diberikan kepada beliau dari junjungannya tidak asal-asalan atau tidak sembarangan. Semata nama tersebut mengikuti predikat kemampuan pada seseorang yang dianggap mampu dan berjasa dalam bidang keamanan suatu negara dan pemimpinnya. Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nama Bantar Angin memiliki arti khusus, yaitu bantar yang berarti menangkal, menangkis, mencegah, menghindarkan, menjauhkan, dan menolak. Sedangkan angin bukan berarti angin yang datang dari alam atau mutlak kejadian dari alam, melainkan kalimat angin di sini merujuk pada segerombolan tentara perang dari pihak lawan yang terus mendesak dan menerjang barisan tentara dari pasukan Pakubuanan yang terus merangsek ke dalam untuk merebut wilayah kekuasaan dengan paksa yang diinginkan dari pihak lawan. Jadi nama Bantar Angin adalah pemberian dari raja atau sang pemimpin kepada sang penerima julukan karena mampu menghalau atau mengusir penjajah dari wilayah yang dilindunginya. Untuk kesimpulannya, nama Kiai Bantar Angin adalah sebuah simbol sematan nama yang didapat dari sang pemimpin atau sang raja. Yang dimaksud dengan kiai itu bukan tokoh alim ulama yang biasanya disandang kepada beliau yang mampu menguasai ilmu agama. Nama Bantar Angin memiliki arti singkatan, yaitu orang yang mampu mengusir penjajah yang ingin merebut kekuasaan atas negara dan pemimpin yang dilindunginya. Saya pribadi berpendapat Kiai Bantar Angin bukan alim ulama, melainkan seorang tokoh yang menguasai ilmu peperangan di medan tempur. Dan beliau adalah seorang senopati perang pada masa kepemimpinan Sri Sultan Pakubuanan. Kiai Bantar Angin asli orang Jawa. Dengan jerih payahnya beliau ditunjuk menjadi seorang senopati yang memimpin perang. Demikian kisah penelitian sedikit dari saya, semoga bermanfaat.